Judul LPK yang saya angkat adalah peningkatan kompetensi guru dalam menyusun soal berbasis AKN melalui in-house training di UPTD SDN Pangalengan 2 untuk mencapai sebuah tujuan agar guru dapat membuat soal kompetensinya membuat soal yang berbasis AKN, dan juga tujuan bagi saya sendiri itu dapat meningkat kompetensi saya terutama di bidang supervisi, dan juga kompetensi saya sendiri dalam mengatasi masalah itu, dan sehingga prestasi siswanya meningkat. Nah, ini adalah profil dua lembaga. Yang pertama lembaga asal SDN Pangalengan 2 berdiri sejak 1975. Waktu itu bernama SD Impres, di luas lahan 1.700 meter persegi. Sejak tahun 2016 itu berakreditasi B, sebelumnya C, dengan jumlah murid 276 kondisi sekarang, yang sebelumnya 262, sebelumnya lagi 315. Visi misi untuk di SDN Magang, kebetulan saya kedapatan SDN Magang yang merupakan salah satu SD model di Pangalengan sejak tahun 2019. Di situ cukup luas, SDN Ragung 1 berdiri sejak 68, luas tanahnya 2.239 dengan jumlah murid yang ini ranking 1 jumlah muridnya di Kecamatan Pangalengan 296 saat ini, sebelumnya 325. Menurun, rombelnya 11, jumlah gurunya ada 15 plus guru mapel di sini ya. Langkah dari siklus mulai dari persiapan, mengadakan administrasi dan sebagainya, kemudian pelaksanaan IHT, pemaparan materi, menyusun soal, praktek menyusun soal, kemudian ada sesi tanya jawab juga. Kebetulan di sini saya sendiri sebagai narasumbernya. Nah, setelah IHT itu berjalan, mengadakan serangkaian kegiatan MONEF, mulai mengamati kegiatan yang dilakukan peserta sampai saya menganalisis hasil dari instrumen peserta tersebut. Ini adalah hasil kegiatan siklus 1. Instrumen memang ada 5, mohon maaf. Yang pertama, saya instrumen ada 6, karena saya mengadakan instrumen telaah soal. Karena soal di sini harus melalui kisi-kisinya bagaimana gitu. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah hasil penyerapan peserta itu terhadap pembuatan soalnya. Untuk instrumen 1, 2, 3, 4. Untuk instrumen yang siswa ini kami laksanakan di siklus 2. Karena setelah siklus 1 itu tidak diterapkan ke siswa, gurunya dimatangkan dulu. Dari hasil siklus ini, setelah direfleksi ternyata ada 2 peserta yang belum memenuhi target ketuntasan. Akhirnya diadakan kegiatan siklus 2, tetapi bukan merupakan IHT lagi, melainkan pendampingan. Cukup 2 orang ini yang didampingi guru ya, 2 orang guru yang memiliki belum memenuhi target tadi didampingi, ditanya dulu. Setelah melapor kepala sekolah ditanya dulu kapan waktunya yang bisa, karena memang yang satu ini sibuk dengan persiapan AKM, asesmen apa itu? Ya AKM ya kompetensi itu, proktor karena proktor ya. Kemudian setelah sepakat didamping, kebetulan pendampingannya ini saya tidak 1 hari, yang 1 orang hari lain, yang 1 orang hari lain gitu. Ini adalah hasilnya setelah didampingi, praktek terus sampai mana kelemahannya, sampai mana yang belum bisa, sampai menghasilkan ini hasil dari siklus 2. Pada siklus 1 tadi nilainya 83,3, di siklus 2 sudah meningkat.
Dari sini dapat saya simpulkan kalau guru ini bahkan membuat lagi yang beda lagi. Bu, saya ingin buat lagi yang monggo. Hasil dari tadi ini langsung dipraktekkan di UTS barusan. Selain itu, selain kegiatan RPK melaksanakan KM, mulai dari persiapan, koordinasi, di sekolah asal sudah koordinasi awal, baru ke sekolah magang saya melaksanakan magang, kemudian pelaksanaannya berupa wawancara dan studi dokumen. Dari poin standar 1 sampai 4 itu ada persamaan permasalahan yang sama, itu kebetulan cuma satu. Perangkat penilaiannya memang ada, tetapi belum lengkap dalam hal ini. Si A membuat soal lengkap dengan kisi-kisi, si B ujuk-ujuk soal, si C sudah mundur kisi-kisinya, begitu suruh buat pansus pokoknya buat gitu aja. Jadi variatif. Kalau untuk pembelajarannya sama-sama masih konvensional. Jadi ini yang diangkat, makanya kenapa di sekolah saya ambil pembuatan soal itu. Di AKPK saya sebenarnya kewirausahaan. Tetapi setelah saya hadir ke sekolah magang, Bapak Kepala Sekolahnya memang mohon maaf apabila kewirausahaan sampai kalau di sini tidak mendapat apa-apa karena memang belum bisa berkembang, walaupun pemikiran kewirausahaan itu sudah ada. Akhirnya saya mengambil AKPK yang terendah kedua, yaitu supervisi. Setelah mengadakan koordinasi dan sosialisasi dengan warga sekolah, saya wawancara, diberikan kesempatan untuk mensupervisi kelas, waktu itu kelas 3 dan kelas 5, didampingi langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Setelah mensupervisi, dibawa ke kantor, ayo Bu, gimana Pak langkahnya mensupervisi? Setelah supervisi sini, setelah sampai besok sudah melakukan supervisi, yang harus dilakukan itu ini, memberikan umpan balik kepada guru yang supervisi, tapi harus tertutup, hanya sampai dan guru itu saja. Kemudian dikasih tahu dokumen yang disiapkan untuk supervisi itu apa gitu. Itu hasil dari PK. Nah, dari rangkaian tadi untuk RPK-nya guru dapat membuat soal secara mandiri. Sedangkan saya sendiri dari kajian manajerial dapat memperoleh pengalaman bagaimana mengatasi suatu permasalahan yang harus diprioritaskan. Nah, untuk siswanya, jadi nilainya meningkat. Kemarin UTS itu biasanya UTS soal 40, kemarin cukup 15, tapi harus mengandung basis AKM yang HUTS yang berbasis AKM. Jadi prestasinya lebih meningkat. Mungkin sekelumit yang saya sampaikan itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.